Jadi untuk pertemuan ini sebenarnya masih membahas itu ya, mengulas kembali mengenai apa itu testing dan implementasi. Eee, di sini ada metode dan atribut pengujian. Metode dan atribut pengujian. Nah, di sini, materi ini saya ambil dari dosen testing implementasi yang kemarin-kemarin ya, yaitu Pak Yurindra. Jadi mungkin kalian heran kenapa namanya Pak Yurindra, karena ini dari beliau ya materinya ya, karena beliau yang sudah berpengalaman, sudah banyak belajar dan mengajar ya, materi tentang testing implementasi. Jadi saya melanjutkan saja apa yang sudah beliau, kasih ya. Oke, di sini ada metode dan atribut pengujian. Tujuan dari pengujian yaitu mengurangi resiko ya, atau yang di awal yaitu, mencari kesalahan ya. Kesalahan itu pasti akan jika sistem itu memiliki kesalahan, pasti dia akan memiliki resiko kan. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengurangi resiko itu, bukan menghilang resikonya, tapi mengurangi. Karena ya tadi, sistem itu kan pasti berkembang dan, user atau konsumen itu pasti selalu aja ada yang kurang kan, ya. Selalu ada yang ngerasa, "Oh, kurangnya di sini." Mungkin kalian ada nih, sistem apa nih yang menurut kalian kurang enak dipakai gitu? Selanjutnya di sini, metode yang digunakan harus dapat mengurangi resiko. Metode sini banyak ya, metode dalam pengujian ini. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sistem ya. Kemudian resiko pengujian menjadi salah satu faktor dalam menentukan strategi pengembangan pengujian. Nah, resiko di sini maksudnya resiko apa yang akan terjadi, sistem ini kira-kira kesalahannya akan di mana, nah ya kekurangannya akan di mana, ada di mana gitu ya. Maka, metodenya itu metode yang digunakan tuh harus sesuai dengan untuk menghalangi, mengurangi resiko itu ya. Misalnya kan kayak ada yang namanya yang saya bilang di awal user acceptance test atau penerimaan pengguna ya, pengujian untuk penerimaan pengguna. Nah, aplikasi ini digunakan oleh pihak luar yang banyak gitu ya, misalnya kayak aplikasi-aplikasi kayak tadi ya e-commerce segala macam. Itu kan banyak digunakan oleh orang luar. Nah, itu harus diuji dulu ke merekanya, ke pengguna luarnya itu. Nah, di user acceptance itu nanti dinilai hasilnya berapa mereka terima atau tidak. Nah, kalau persentasenya kecil, penerimaan mereka kecil, maka harus update ulang ya gitu ya. Nah, di situ banyak sekali metode-metode pengujian ya yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian. Kemudian faktor-faktor pengujian tersebut adalah, nah ini ada faktor-faktornya beberapa. Nah, di sini ada faktor-faktor pengujian atau correctness. Jaminan bahwa data yang diinput, diproses, dan dikeluarkan oleh sistem sesuai dengan perencanaan. Nah, ini adalah salah satu faktor yang harus ada di dalam pengujian misalnya, tapi tergantung metodenya, metode apa yang digunakan. Nah, ada metode, di dalam metode itu ada yang namanya untuk menguji kebenaran. Jadi, input datanya sudah benar atau belum. Jadi misal kayak kalian input login, NIM, dan password kan untuk masuk ke web mahasiswa. Itu kan benar atau tidak kan? Nah, kalau dia salah berarti dia ngulang kan, nggak bisa login. Kalau dia benar berarti dia masuk ke menu utama. Nah, kemudian ini ada integritas file. Jaminan bahwa data yang dimasukkan ke dalam aplikasi dapat diambil kembali tanpa ada perubahan.
Nah, jadi, datanya itu harus tetap ya atau harus integritas itu apa? Harus, terjamin ya, harus asli lah datanya itu tanpa ada manipulasi data ya, dan aplikasi itu dapat diambil kembali tanpa ada perubahan. Jadi aplikasinya itu tidak datanya itu tidak berubah, tuh. Kemudian ini ada otorisasi, jaminan bahwa data yang diproses sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen. Nah, di sini misalnya, biasanya kan kalau di aplikasi penjualan misalnya ya, nah pasti akan ada di terakhir itu yang namanya aplikasi penjualan pasti ada laporan penjualan kan. Nah, di sini dilihat apakah, aplikasinya itu memiliki data yang sesuai dengan Putus yang lagi. diinginkan ya. Halo? Udah jelas suara saya? Udah, Bu. Oke. Nih ya, ada otorisasi sistem ya. Jadi, jaminan bahwa data yang diproses sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen. Jadi datanya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh customer ya, misalnya di sini kan manajemen manajemen dari perusahaannya itu. Kemudian di sini ada faktor kontrol akses. Nah, jaminan bahwa sumber daya sistem diproteksi dan dari modifikasi yang tidak disengaja. Nah, ini ya, kayak tadi ya mungkin ya, kontrol akses. Jadi, siapa tadi, Sasdianto ya, yang bilang kalau aplikasi My I'm3 itu waktu dibuka dia ngebug seperti itu. Ini salah satu faktor pengujian yang harus diuji itu akses kontrolnya ya. Apakah sistemnya itu dilindungi dari modifikasi yang tidak sengaja gitu kan ya. Kemudian compliance. Jaminan bahwa sistem yang dirancang sesuai dengan metodologi, kebijaksanaan, prosedur, dan standar organisasi. Nah, jadi sistem itu dirancang sesuai dengan metodologi ya, tahapan-tahapannya itu. Jadi merupakan tadi kan, jadi sistem itu harus diuji dari tahap pengembangannya dari awal analisa sampai dengan sistem itu jadi. Sesuai tidak dengan kebijakan kebijakan yang sudah dibuat, sesuai tidak dengan metodologi pembuatan pengembangan sistemnya ya, dan sesuai tidak dengan, kebutuhan organisasi atau standar dari organisasi itu sendiri. Kemudian ada faktor yang diuji itu reliability atau kehandalan. Nah, ini yaitu jaminan bahwa aplikasi yang dibangun dapat beroperasi dalam waktu yang lama, dalam waktu yang telah direncanakan. Nah, ini dapat di salah sa kalau ini kalau reliability ini biasanya pengujian yang dilakukan yang sudah sistem yang sudah lama digunakan ya. Jadi kayak mungkin sistem MyM3 tadi selama setahun digunakan, apakah kehandalannya, reliability-nya itu dapat, nilainya tinggi ya atau tidak. Ya, mungkin kalau yang kayak tadi, dia selama sudah dirilis selama 1 tahun, aplikasinya itu kehandalannya ternyata kurang gitu ya. Ternyata selama setahun dia mengalami error misalnya, mengalami bug karena sudah lama, karena mungkin sistemnya atau servernya itu, tidak sesuai dengan database-nya, terlalu penuh misalnya ya, maka dia kehandalannya menurun, semakin tahu semakin menurun, seperti itu. Faktor-faktor pengujian yang selanjutnya itu adalah usability atau kemudahan dalam penggunaan. Nah, faktor pengujian ini berhubungan dengan kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Nah, jadi ini biasanya bisa di pengujian untuk terhadap sistem yang baru, bisa juga terhadap sistem yang sudah lama digunakan atau sudah lama ada ya. Usability. Jadi biasanya ada pertanyaan, apakah sistem ini mudah digunakan atau saya senang menggunakan sistem ini. Nah, itu biasanya merupakan pertanyaan yang mengindikasi tentang usability.
Kemudian ada perawatan atau maintenance. Usaha untuk merawat dan mencari kesalahan selama proses atau sistem berjalan. Nah, ini maintenance ya. Jadi sistem-sistem yang sudah dirilis, yang sudah ada, itu pasti selalu dalam faktor-faktor ini, dalam masa maintenance ya, selalu di maintenance, selalu dirawat ya. Kalau dia pengelolaannya baik, itu harus dirawat. Nah, kemudian ada portability, yaitu usaha mengubah konfigurasi ke konfigurasi lain, melibatkan konversi data, perubahan aplikasi, sistem operasi, dan perubahan dokumentasi. Nah, ini juga sama ya, jadi portability ini masuk dalam indikasi maintenance ya, atau tahapan dari maintenance ya. Jadi dia sistemnya diupdate, kemudian dirubahlah konfigurasi datanya, kemudian aplikasinya ada yang berubah, yang banyak berubahnya cukup signifikan ya. Sistem operasinya juga berubah, kayak misalnya kita update Windows kan, dari Windows 7 ke Windows 8 atau ke Windows 10 misalnya itu. Itu merupakan faktor yang harus juga diuji. Apakah sistem atau aplikasi ini bisa tidak digunakan di dalam Windows 10 misalnya, atau dalam Android. Itu apa saja OS yang paling bagus sekarang untuk Android? Yang stabil sekarang kayaknya Android 10 deh. Android 10 ya. Namanya apa? Biasanya kan kalau Android ada namanya kan. Android Q. Oh, Android Q ya. Bukan nama makanan-makanan lagi ya sekarang ya. Kalau dulu kan bukan. nama makanan ya. Lollipop, Iya. Jelly Bean. Iya, Oreo. Oreo ada nggak Oreo? Ya, Ada. Oreo Pie. Ya, ada kan Ada Oreo. Iya. Oreo. Nah, biasanya kan ada tuh misalnya startup atau aplikasi di Android itu yang tidak bisa digunakan oleh iPhone ya kan. Nah, itu juga merupakan ini nih, jadi sistem itu diupdate atau dirubah bisa digunakan di 2 aplikasi. Tadinya hanya di 2 OS ya, tadinya hanya di OS yang Android, tapi dia sudah bisa di-download atau digunakan oleh OS iPhone. Nah, itu juga merupakan faktor-faktor yang harus diuji gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada resiko kritis hasil pengujian. Dalam usaha untuk mengimplementasikan pengujian berdasarkan butir atau faktor uji yang telah ditentukan di atas, ada beberapa hasil pengujian yang dapat menyebabkan beberapa risiko terhadap keberlangsungan. Nah, jadi yang tadi itu yang faktor-faktor pengujian itu merupakan faktor atau butir. Nah, di sini ada atribut pengujian menurut Kenner, Falk, dan Nguyen ya. Kemudian menurut beliau, atribut pengujian itu yang memiliki probabilitas yang tinggi untuk menemukan kesalahan. Nah, yang pertama itu pengujian harus memahami substansi pengujian. Jadi dia harus paham apa yang harus diuji ya. Kemudian memiliki gambaran mental mengenai bagaimana kegagalan dapat terjadi. Jadi harus digambarkan kegagalan apa yang dapat terjadi nantinya. Jadi dia harus siap jika dia pada saat pengujian itu menemukan kesalahan. Jadi dia sudah siap apa yang harus diperbaiki. Nah, kemudian jadi pengujian itu tidak redundan atau berulang ya. Tidak melakukan pengujian dengan tujuan yang sama dengan pengujian lainnya. Atau setiap pengujian harus memiliki tujuan berbeda. Nah, jadi di metode-metode pengujian itu juga banyak ya, ada yang tadi user acceptance test, kemudian ada yang namanya dari user, itu dari user ya, untuk user. Kemudian ada terhadap apa lagi?
sosialnya, sosial kognitif. Kemudian banyak lagi sih, pengujian. Jadi sistem itu bukan hanya dilihat dari segi user-nya, dari penerimaan user-nya, tapi juga banyak sisi-sisi faktor-faktor yang bisa diuji ya. Nanti kita akan bahas apa saja itu atau contoh-contohnya apa aja ya. Kemudian pengujian yang baik harus jenis terbaik. Maksudnya itu apa? Jadi gunakan jenis pengujian yang memiliki kriteria dan model pengujian yang terbaik. Nah, banyak model-model pengujian yang sudah banyak digunakan dan hasil persentasenya itu tinggi ya. Jadi dia sudah mewakili pengujian itu, metode pengujian itu sudah mewakili apa yang dirasakan oleh pengguna atau user seperti itu. Jadi setiap kali jika kita ingin melakukan pengujian, maka usahakan gunakan metode pengujian yang sudah banyak menggunakannya, sudah banyak orang yang menggunakan metode itu ya. Seperti user acceptance tadi itu banyak sekali orang menggunakannya. Ada user acceptance test, kemudian ada user U, U, UTAUT ya, user technology acceptance test. Jadi dia lebih ke teknologinya lagi ya kalau UTAUT. Itu ada yang namanya TAM, Technology Acceptance Model. Nah, kalau TAM ini dia biasanya pengujian yang dilakukan untuk sistem yang sudah dalam tahap maintenance ya. Nah, itu biasanya mereka melakukannya dengan metode TAM. Nah, kemudian tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu kompleks. Jadi, gunakan jenis pengujian yang memiliki kriteria dan model pengujian yang terbaik. Jadi harus di tengah-tengah ya, tidak boleh terlalu sederhana atau tidak boleh terlalu kompleks. Kalau terlalu kompleks itu terlalu banyak misalnya ya pertanyaan-pertanyaan di dalam metode pengujian itu. Misalnya kan metode pengujian itu biasanya diuji atau untuk melihat hasilnya itu kan dengan menggunakan kuesioner atau pertanyaan kan. Nah, jadi misalnya kalau metode yang digunakan itu terlalu banyak, misalnya dia menggabungkan 2 metode, pasti akan banyak indikator-indikator yang harus diuji. Jadi pertanyaannya juga banyak. Nah, kalau terlalu banyak kan juga bikin orang yang menguji atau orang yang membaca kuesioner itu terlalu males ya. Selanjutnya, nah itu tadi ya, ada beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor pengujian, faktor atau indikator apa saja yang harus diuji dalam sebuah sistem. Kemudian di sini ada yang namanya atribut-atribut yang dilakukan dalam pengujian ya. Di sini kelihatan? Kelihatan semuanya? Kelihatan, Bu. Nah, di sini ada penilaian kualitas perangkat lunak dan penerimaan pengguna terhadap perangkat lunak menggunakan faktor kualitas perangkat lunak MC-Call. Nah, yang saya katakan tadi, jadi dalam pengujian itu ada metode-metodenya kan tadi kan di slide ada metode pengujian. Nah, di sini MC-Call ini merupakan metode untuk menguji perangkat lunak. Nah, MC-Call model dan teknologi acceptance model yang saya katakan terakhir tadi, teknologi acceptance model. Jadi dia ini menilai kualitas perangkat lunak ya dengan menggunakan metode MC-Call model dan TAM. Jadi di sini bermaksud untuk apakah sistem ini dapat diterima oleh pengguna ya gitu. Nah, di sini ada pengujiannya, penjelasannya. Nah, di sini ada nih faktor kualitas perangkat lunak dengan model faktor MC-Call. Beberapa faktor kualitasnya nih di sini. Ada 2 pengertian tentang efisiensi sebuah perangkat lunak nih ya, MC-Call ini nama modelnya. Apa saja faktor-faktor yang ada di dalam MC-Call ini? MC-Call ini memiliki faktor-faktor pengujian atau indikasi yang diuji itu ada integrity.
atau integritas perangkat lunak pada model MCCall lebih menekan kepada keamanan sebuah perangkat lunak. Jadi integrity dalam MCCall ini dia mengindikasikan sistem itu untuk menilai keamanan sistem ya, keamanan perangkat lunak. Jadi nanti akan ada pertanyaan tentang integrity atau keamanan perangkat lunak. Kemudian ada usability atau tadi yang dibilang Berry, user friendly ya. Di sini ada usability mempunyai unsur akademis seperti psikologis, ergonomi, dan human factor. Nah, ada yang ingat di sini ergonomi itu apa? Mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Biasanya ada. Ergonomi ada yang tahu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada bilang ada, kalau lupa ya bilang lupa. Ayo. Lupa ya? Lupa. Nah, jadi kalau usability ini kan kayak mudah digunakan. Apa Hendra? Ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan sistem. Ya itu IMK. Ergonominya apa ergonomi? Manusia dan Ergonomi Kerja, Bu. manusia Iya. dan komputer ya. Iya, jadi ergonomi itu lebih ke apa ya? Postur tubuh manusia itu ya dalam melakukan kegiatan sesuatu, termasuk kegiatan interaksi antara manusia dan komputer tadi. Jadi gimana duduknya agar kita itu duduknya nggak mudah capek, gimana berapa jarak antara kita manusia dengan layar komputer seperti itu masuk dalam kategori ergonomi ya. Nah, di sini jadi usability itu menilai unsur psikologis, kemudian ergonomi, kemudian human factor. Kemudian apalagi yang ada dalam MCCall, metode MCCall ini yang diuji atau yang dilihat ya ada portability. Nah, dikatakan portable jika biaya untuk memindahkannya ke lingkungan yang baru lebih kecil dan tadi ya kayak memindahkan atau menambahkan OS baru misalnya kan dari Android ke OS iPhone. Apakah biayanya besar atau tidak? Kemudian reusability adalah properti dari perangkat lunak yang memungkinkan perangkat lunak atau modul-modulnya digunakan kembali untuk sistem lain. Reuse ya, jadi mudah untuk di-update ya, reusability. Kan, diulang seperti itu. Kemudian ada interoperability adalah kemampuan suatu perangkat lunak untuk bekerja dengan perangkat lunak lainnya tanpa mengalami kesulitan. Gitu. Nah, sini juga ada TAM. TAM ini ada sini ada perceived usefulness atau didefinisikan sebagai tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan sistem informasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Nah, ini adalah nanti kalian bisa cari lagi. Ada banyak sekali faktor-faktor dalam pengujian. Biasanya yang paling sering pasti ada ya di setiap model itu ada integrity, usability itu pasti kebanyakan pasti sudah ada ini faktornya ini. Kalau yang lain-lain kayak portability ini mungkin tidak semua model atau metode ada ya. Untuk materinya sampai di sini dulu untuk pertemuan ketiga. Tapi saya ada tugas untuk kalian yang dikumpulkan minggu depan ya. Jadi kalian cari sebentar. Faktor-faktor dalam pengujian. Di MCCall itu ada apa aja? Kalian MCCall memiliki faktor pengujian, integrity, usability, portability. Kalian jabar seperti ini ya. Pengertiannya apa ya. Dan sertakan jurnalnya juga. Jadi kalian cari faktor-faktor pengujian dalam bentar, siapa tuh yang bersuara? Hendra boleh di-mute, Hendra?
Nah, Ya, Bu, maaf. saya ulangi ya. Jadi tugas kalian cari faktor-faktor pengujian perangkat lunak, faktor-faktor apa saja yang ada dalam pengujian perangkat lunak, disertakan dengan metodenya, ya. Jadi seperti ini, metode MCCall dan TAM. Nah, di situ dia ada apa saja. Kalian jabarkan ulang di Word, tapi kalian sertakan juga di situ, sertakan di folder kalian itu folder tugasnya nanti satu ada folder Word yang menjabarkan tentang faktor-faktor pengujian dalam sebuah metode, dan folder kedua itu ada folder jurnalnya. Seperti ini ya, jurnalnya ya. Oke, sampai di sini paham? Nah, jadi kalian bikin Word-nya itu penjabaran tentang metodenya. Di dalam metode itu ada faktor apa saja. Kemudian di apa namanya? Di file satunya itu ada. Izin Bu, nggak kedengeran. Putus suaranya. Oke. Halo? Jelas? Masih Jelas, Bu. putus-putus? Enggak. Enggak ya? Oke, saya ulangi nih. Sekali lagi ya. Dengan itu, Saya ulangi ya. Oke, nanti kalaupun kurang jelas kan ini nanti saya upload di YouTube. Nanti kalian boleh dengar ulang ya di YouTube ya. Iya, Bu. Nah, jadi kalian bikin tugas mencari metode-metode pengujian yang di dalamnya menjabarkan tentang faktor-faktor apa saja dalam metode itu. Faktor-faktor apa saja, faktor-faktor pengujian apa saja yang ada dalam suatu metode. Misalnya kayak ini, metode MCCall memiliki faktor-faktor integrity, usability, portability, reusability ya. Nah, kalian bikin di satu file Word, kalian jabarkan. Nah, sertakan satu file lagi yang berisi jurnal ini. Ya, jadi kayak referensi kalian itu dari mana, itu kalian simpan filenya. Boleh bentuk PDF, untuk yang jurnalnya boleh bentuk Word ya, tapi lebih enak bentuk PDF aja. Ya. Sampai di sini paham? Satu saja model, nggak masalah, nggak perlu banyak model. Jika ini ada MCCall, kalau kalian dapat dua kayak gini kan ada MCCall dan dia menggabungkan dua metode, MCCall dan teknologi acceptance model. Nggak apa-apa kalian jabarkan dua-duanya. Tapi kalau hanya satu saja, tapi kalian jabarkan, kemudian referensi jurnalnya kalian masukkan ke dalam file foldernya ya. Paham di sini? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Paham. Referensinya harus dari jurnal seperti ini ya. Iya. Oke. Untuk nyari jurnal kalian udah tahu gimana caranya? Udah tahu? Udah sering nyari jurnal? Belum, Bu. Belum. Belum. Kalian boleh silakan saya ini ya. Sebentar. Oke. Kalian tampil nggak ya ini itu saya? Tampil. Tampil, Bu. Bentar. Oke, di sini ya. Kalian buka Google Cendekia. Udah pernah buka Google Cendekia? Udah pernah belum kalian buka Google Cendekia? Belum. Nah, Belum, kalian Bu. boleh misalnya keywordnya di sini, boleh pengujian ulangi ya.
Pengujian perangkat lunak. Nah, di sini ada banyak kan. Misalnya apa nih? Analisis perangkat lunak simulator binatang. Nah, di sini misalnya. Untuk pengujian star sensor. Oke, kalian baca-baca dulu nanti apakah itu masuk dalam pengujian perangkat lunak yang sesuai dengan materi kita ya. Atau gini, boleh misalnya kalian boleh misalnya sini, user acceptance test. Nah, di sini ada nih, misalnya jurnal yang menggunakan UAT atau ya terserah lah, kalian pokoknya carinya di sini ya. Contohnya kayak tadi ini. Apalagi atau MCQUAL quality model. Di sini bahasa Inggris ya, tapi kalian cari yang bahasa Indonesia saja yang mudah untuk kalian baca. Atau pengujian usability. Nah, sini pengujian usability pada web misalnya. Nah, sini penerapan usability aplikasi pentas dengan menggunakan metode SUS. Nah, sini nama metodenya metode SUS, System Usability Scale. Di dalamnya, nah ini ya kalian cari seperti ini ya. Boleh kalian kasih keyword sesuai dengan faktor-faktor pengujian yang ada di slide saya tadi. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Oke, kemudian kalian download filenya nih, PDF. Download filenya. Download file kayak gini tahu ya? Halo? Suara saya masih Iya, Bu. terdengar? Iya, Bu. Tahu-tahu. Dengar, Iya, Ini Bu. dengar, Bu. di download kayak. Nah, sini ada kan penerapan usability pada aplikasi pentas. Nah, yang kalian jabarkan di Word-nya itu metode SUS, kemudian dicari di sini. Metode SUS itu apa saja faktor-faktor yang diuji. Nah, di sini ada questionnaire usability, ada questionnaire for user interface ya. Ini contoh ininya ya. Nah, tuh, di sini ada SUS. Kalian boleh kalau yang tadi kan yang jurnal yang saya kasih tadi itu dia lengkap ya. Jadi dijelasin ada integrity, usability, portability, di situ dijelasin. Kalau yang di sini di SUS ini dia nah, sini juga ada nih usability. Apa saja yang dinilai faktor-faktornya. Ada learnability, efisiensi, memorability, error ya. Di sini ada kan? Kelihatan ya? Nah, di sini kalian juga jelaskan. Dan kalau di jurnal itu ada instrumen pertanyaannya, pertanyaan dari faktor-faktor dari 5 faktor ini, kalian jabarkan juga ya. Nah, kan di sini ada pertanyaan nih. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari faktor-faktor ini. Oke, 2 itu saja yang kalian jabarkan di Word kalian. Jadi metode SUS di dalamnya ada faktor-faktor learnability, efisiensi, memorability, error, satisfaction, dan di sini ada pertanyaannya. Kalian jabarkan 2 itu. Sampai di sini ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Bingung? Jadi nanti ada 2 file di folder, kalian bikin folder name dan nama serta kelas. Di dalamnya ada file Word
mengenai jabarannya, kemudian sama jurnalnya ya. Iya, Bu. Oke, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Mungkin Iya, itu Bu. saja untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kalian boleh tanya di grup ya. Jangan tanya pribadi, karena kalau pribadi nanti ada pertanyaan yang sama, mengulang kan jadinya. Jadi kalian tanya aja di grup. Oke? Nanti dikumpulkan Bu. minggu depan di Google Classroom, saya akan kasih linknya. Jangan lupa untuk absen hari ini kalian screenshot. Nanti saya bikin link di Google Classroom. Screenshotnya di-upload di sana. Oke? Oke, terima kasih atas Oke, Bu. waktunya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat ditangkap dan bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke.